Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi ya. Jadi ini video yang spesial saya buat teman-teman weekend ini karena tadi ada request nggak pakai Zoom. Nah ini teman-teman bisa ikutin video ini sambil buka modulnya. Sambil nanti juga mungkin kita bisa chatting online-nya via WhatsApp grup ya. Jadi teman-teman bisa bisa amati video ini sambil kalau ada pertanyaan langsung chat di WhatsApp grup begitu ya. Kita masuk ke pembahasan di masih di bab 1 loh ya ini ya. Masih di bab 1, subbab yang kedua. Karena kemarin kita baru ketemu berapa kali? Itu baru bahas kas ya. Kas kecil, kita lanjutkan di subbab yang kedua, rekonsiliasi laporan bank. Jadi bab ini ada karena memang sifat kas yang dulu pernah kita bahas itu ya, sifat kas yang sebegitu riskannya, maka biasanya perusahaan bikin manajemen, tidak semua kas, tidak semua uang itu ditaruh di laci perusahaan. Biasanya mereka hanya menyimpan sedikit ya, relatif sedikit ya, kas yang di laci perusahaan, dan sisanya yang biasanya jumlahnya lebih besar, nominalnya lebih besar, itu biasanya disimpan di bank begitu ya. Itu pun pengeluaran uang kas dari bank ini biasanya pakainya cek ya. Pakai cek karena relatif lebih aman begitu ya, lebih aman. Nah, karena uang kita ada di bank ya, uang kita ada di bank, maka itu artinya bank akan melakukan pencatatan atas uang kita ya. Jadi kayak teman-teman punya tabungan di bank itu kan kita bisa print out itu ya, buku tabungan. Ya, kalau kita kenalnya buku tabungan ya, kita print out buku tabungan, kasnya bertambah, kasnya berkurang, ya, itu bisa dilihat di print out itu. Sama, ya, uang kas kita yang kita simpan di bank itu juga akan dilaporkan oleh pihak bank. Ya, biasanya kalau perusahaan besar itu biasanya nggak harus print out ya, tapi bentuknya bisa berupa rekening koran. Rekening koran itu ya hampir sama sih ya, kayak buku tabungan gitu, ya. Rekening koran itu nanti akan melaporkan keluar masuknya uang kas kita yang ada di bank itu. Ya. Ya, jadi misalnya awal bulan uang kas kita yang ada di bank itu saldonya berapa, kemudian ada masukan berapa, ada pengeluaran berapa, begitu ya, itu akan dilaporkan di rekening koran itu. Nah, masalah yang muncul itu adalah kalau saldo kas akhir menurut laporan bank itu ternyata berbeda dengan saldo kas akhir menurut catatan di perusahaan kita. Ya. Di bank misalnya, saldo kas kita akhir bulan misalnya ada 100 juta misalnya. Lah, kok di catatan perusahaan kita kok saldo kas kita masih 105 juta. Lah yang 5 juta itu kemana? Uangnya itu ya yang sama, uangnya sama ada di bank itu. Hanya saja dua pihak melakukan pencatatan atas uang itu. Pihak yang pertama pihak bank melakukan pencatatan atas uang itu, yang kedua pihak perusahaan juga melakukan pencatatan atas uang itu. Kok saldo akhirnya bisa beda? Ya. Jadi harus didamaikan ini ya, perbedaan antara saldo akhir laporan menurut bank dengan saldo akhir kas menurut catatan perusahaan harus didamaikan. Makanya kita bahas ini di bab ini. Rekonsiliasi laporan bank tujuannya apa? Tujuannya mendamaikan ya, mendamaikan antara catatan kas menurut laporan bank dengan catatan kas menurut perusahaan ya. Nah, kemudian kita lihat apa saja sih faktor-faktor yang dapat
menimbulkan perbedaan itu ya. Jadi kenapa sih kok bisa beda antara catatan perusahaan kita dengan catatan menurut bank? Ya, yang pertama, faktor yang pertama itu bisa jadi sudah ada pencatatan di perusahaan sebagai kas bertambah, tapi di pihak bank belum dicatat. Ya, ini contoh kasusnya setoran dalam perjalanan. Ya, tahu ya, dalam perjalanan tahu ya. Kita biasanya pakai istilah on the way, ya, on the way. Ya, setoran dalam perjalanan. Artinya kalau on the way itu artinya sudah keluar dari apa namanya? Dari awal sudah keluar dari rumah tapi belum nyampe ke tempat tujuan kan gitu ya. Nah, makanya sama perusahaan misalnya menerima uang kas ya, tunai. Tunai nih ya, tunai 10 juta misalnya. Oleh pembukuan sudah dicatat otomatis. Ketika perusahaan menerima kas tunai, maka perusahaan akan mencatat langsung pada saat itu juga kas kas bertambah ya. Nah, karena ini uang gede, uang besar, maka harusnya asumsinya uang ini nanti akan didepositkan kan, akan dimasukkan ke rekening, ke bank begitu ya. Hanya saja belum sampai uang ini masuk ke bank, ternyata banknya sudah tutup akhir bulan, akhir periode ya. Jadi kalau uangnya belum nyampe ke bank, kira-kira bank udah melakukan pencatatan belum atas penambahan uang kas itu? Belum pasti ya. Belum. Belum ada di bank itu belum ada catatan kas bertambah ya. Sebaliknya perusahaan sudah kadung mencatat kas bertambah 10 juta. Karena memang realnya ada, penambahan kas itu tuh ada ya. Nah, ini perbedaan apa penyebab perbedaan yang bisa terjadi ya. Kedua, contoh kasus yang kedua untuk faktor yang ini adalah uang tunai yang sengaja tidak disetor ya. Misalnya ini sama, logikanya sama kayak setoran dalam perjalanan tadi ya, on the way tadi ya. Logikanya sama. Misalnya ya, di akhir bulan misalnya perusahaan terima uang nih dari customer 10 juta tunai ya. Pas ketika perusahaan terima uang itu, ya otomatis pada saat itu perusahaan langsung nyatet ya di pembukuannya kas bertambah 10 juta. Tapi 10 juta ini walaupun ini uang besar ya, 10 juta ini sengaja nggak disetor ke bank. Kenapa? Mau dipakai misalnya. Ya kan? Daripada bolak-balik ya kan, hari ini diterima padahal lusa mau dipakai ya kan, 10 juta ini mau dipakai, mau dikeluarkan. Lah daripada bolak-balik ke bank kan mending ya sudah nggak usah disetor gitu kan. Padahal itu akhir bulan oleh bank ya, karena uang ini 10 juta ini nggak disetor, bank tahu menahu nggak kalau perusahaan terima uang? Enggak pasti ya. Bank tidak tahu bahwa ada transaksi penerimaan uang di perusahaan. Kalau bank nggak ngerti transaksi itu, otomatis bank juga nggak melakukan pencatatan di rekening koran kita, ya. Jadi nggak ada penambahan uang kas 10 juta di catatannya bank, ya. Akhirnya saldo akhirnya juga beda, ya. Itu kasus yang kedua. Itu faktor yang pertama ya, faktor yang pertama. Kemudian kita lihat faktor yang kedua, ini kebalikannya. Sudah dicatat oleh bank sebagai kas bertambah, ya. Tapi sebaliknya perusahaan belum mencatat itu, ya. Contoh kasusnya kita lihat. Bunga atau bagi hasil, ya. Jadi kalau teman-teman punya tabungan di bank, ya, biasanya dapat bagi hasil ya dari bank ya. Jumlahnya biasanya ya nggak seberapa sih ya, dan nggak mungkin pihak bank itu apa namanya ngasih tahu teman-teman semua, Mbak, Mas, eh, jenengan dapat bagi hasil sekian rupiah, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Oleh bank ya bagi hasil itu langsung ditambahkan di rekening kita, auto auto debit auto kredit, auto kredit langsung ditambahkan ke rekening kita tanpa ngasih tahu ke kita ya. Nggak usah marah ya kalau nggak dikasih tahu, iya, nggak dikasih tahu. Alhasil kalau kita nggak ngerti ada tambahan kas dari bagi hasil itu, ya otomatis perusahaan belum melakukan pencatatan itu
Lah kan nggak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu berarti perusahaan nggak tahu dong ada bagi hasil itu. Kalau belum tahu ada bagi hasil itu, otomatis perusahaan juga nggak nyatet transaksi bagi hasil itu. Akhirnya bedalah saldonya. Ya. Di bank, catatan bank itu sudah nambah bagi hasil misalnya Rp100 nih ya. Tapi di catatan perusahaan belum ada tambahan Rp100 itu. Ya. Baru ketahuan kapan? Baru ketahuan pas ada rekening koran. Loh, di rekening koran kok muncul Rp100 ini apa ini? Gitu ya. Oh, ternyata bagi hasil. Nah, baru itu ketahuan. Nah, kayak apa namanya? Kalau udah gitu baru direkonsiliasi. Ya. Kemudian penagihan piutang oleh bank. Pernah punya piutang nggak teman-teman ya? Ya. Misalnya perusahaan punya piutang nih ya. Perusahaan punya piutang ke Mr. A ya. Nominalnya 10 juta. Ya. Oleh perusahaan, penagihannya diwakilkan ke bank misalnya. Oleh perusahaan, penagihan piutang ke Mr. A ini diwakilkan ke A. Ya. Diwakilkan ke bank. Ya. Nah, suatu ketika si bank ini berhasil nagih piutang. Nah, 10 jutanya dapat ya, 10 jutanya sudah dibayar oleh Mr. A, langsung masuk ke rekening perusahaan ya, 10 juta ini langsung masuk ke rekening kita, rekening perusahaan. Tanpa ada pemberitahuan dari pihak bank, perusahaan, ini loh Mr. A sudah bayar 10 juta, tak masukin ke rekening ya, gitu. Nggak ada kayak gitu ya, nggak ada ya. Jadi ketika berhasil menagih piutang itu 10 juta itu langsung menambah rekening kita di bank ya. Sudah bertambah menurut catatan bank itu sudah bertambah kita rekening kita 10 juta. Tapi perusahaan karena belum tahu, ya belum bertambah ya. Ya, karena belum tahu ada penambahan 10 juta itu ya perusahaan nggak nyatet lah ya, belum nyatet ya. Nah, itu yang bikin perbedaan juga akhirnya saldonya ya. Itu faktor yang kedua. Sekarang kita lihat faktor yang ketiga. Sudah dicatat oleh perusahaan sebagai kas berkurang. Ini kasusnya yang mengurangi kas ya. Kalau dua faktor yang pertama tadi kasusnya menambah kas. Ya. Yang ini kasusnya mengurangi kas, tapi sudah dicatat di perusahaan sebagai pengurang kas, tapi belum oleh bank. Kita lihat kasusnya. Kasusnya outstanding check. Ya. Apa artinya tuh? Outstanding check adalah, kayaknya di modul ada ya. Outstanding check itu cek yang beredar. Cek yang lagi jalan-jalan. Ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya perusahaan bayar ke supplier. Ya, bayar ke supplier 10 juta. Pakainya cek, bayarnya pakai cek begitu ya. Ketika perusahaan menyerahkan cek itu ke supplier, ya, otomatis pembukuan akan langsung nyatat itu kas berkurang, ya kan? Kas berkurang. Kenapa? Kan bayar, ya. Walaupun pakai cek, ingat cek itu kemarin salah satu bentuk kas ya. Jadi tetap cek itu tetap namanya kas ya. Kan bayar, pakai cek 10 juta. Jadi kasnya berkurang, dicatat itu sama perusahaan, ya. Tapi ternyata si supplier ini nggak butuh uang ternyata. Sampai akhir periode, cek ini ternyata nggak dicairkan ke bank. Ya. Kalau cek ini nggak dicairkan ke bank, kira-kira nih ya, kira-kira bank ngerti nggak kalau ada transaksi bayar-bayar 10 juta ini? Ya. Nggak ngerti. Bank itu taunya ya nggak tahu kalau ada transaksi pembayaran 10 juta. Ya nggak? Ya. Kan bank nggak punya CCTV sampai harian ya ke perusahaannya. Jadi bank nggak ngerti kalau ada transaksi pembayaran 10 juta ini. Karena bank nggak ngerti, ya otomatis bank nggak nyatet lah transaksi pengurangan kas ini. Ya, akhirnya beda juga saldonya. Ya. Saldo akhir menurut perusahaan sudah berkurang 10 juta, sama bank nggak ada pengurangan 10 juta. Ya. Oke, itu kasus yang ketiga. Kasus yang keempat, ya, sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran, tapi belum dicatat oleh perusahaan. Ini kebalikannya yang tadi ya. Oleh bank sudah dicatat mengurangi
rekening kita, tapi perusahaan belum mencatatnya. Ini contoh kasusnya cek kosong. Ya, cek kosong tuh cek yang kosong ya. Cek kosong adalah cek yang kosong, gitu ya. Jadi yang dimaksud cek kosong itu bukan berarti ceknya kosong nggak ada tulisannya, bukan ya. Tapi cek kosong itu cek yang nggak ada uang untuk bayar cek itu. Ya. Artinya si pembayar cek itu nggak punya nominal yang cukup untuk membayar cek itu. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, suatu ketika perusahaan terima cek dari customer misalnya 10 juta misalnya. Karena perusahaan terima cek itu ya otomatis perusahaan akan mencatat sebagai kas bertambah. Kan bertambah harusnya karena terima cek kan ya. Terima cek 10 juta berarti harusnya kas kita kan bertambah. Kas perusahaan bertambah. Ya kan? Tapi ketika diinikan ke bank, ketika cek itu ditaruh di bank, harapannya cek itu langsung cair ke rekening kan? Ternyata oleh bank dikatakan cek itu kosong. Si customer itu nggak punya dana 10 juta buat bayar transaksi itu, gitu ya. Akhirnya di perusahaan nggak tahu kalau cek itu kosong. Catatan perusahaan masih ada transaksi kas bertambah tadi, 10 juta tadi. Ya. Kan perusahaan nggak ngerti kalau ternyata cek itu kosong, nggak ada uangnya. Ya. Nggak dikurangin itu, belum dikurangin itu catatan perusahaan. Ya. Akhirnya padahal nggak ada uangnya ditambahkan di rekening kita. Ya. Akhirnya saldo akhirnya berbeda antara catatan kas kita dengan catatan bank. Ya. Kemudian contoh kasus yang kedua jasa bank atau biaya administrasi. Ya. Ini juga logikanya kayak tadi kita dapat bagi hasil dari bank ya. Jadi kalau kita dikenai biaya administrasi itu kita juga nggak dikasih tahu kan ya. Nggak dikasih tahu Mbak, Mas ya, jenengan bayar biaya administrasi sekian ribu. Kayak nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Langsung auto debit dari rekening kita. Oleh bank langsung mengurangi rekening kita di bank untuk biaya administrasi. Ya nggak? Kita nggak tahu. Ya. Karena kita nggak tahu ada biaya administrasi, akhirnya kita belum melakukan pencatatan atas biaya administrasi itu. Ya kan ya? Iya. Akhirnya berbeda lah saldonya. Di bank itu kasnya sudah berkurang karena ada biaya administrasi, di perusahaan belum ada pengurangan kas untuk biaya administrasi. Ya. Ya bisa dipahami ya? Ya, ada yang buffering ya. Ya, ada yang loading nggak nih? Loading. Ya. Nah, selain keempat faktor itu, ya, perbedaan juga dapat terjadi akibat kesalahan pencatatan. Ya, salah catat ya wajar. Salah catat. Ya, walaupun kemungkinan besar yang salah catat itu pihak perusahaan apa pihak bank. Ya. Lebih besar kemungkinannya yang salah catat itu pihak perusahaan ya. Ini juga bisa terjadi. Ya, akibatnya saldo akhir kasnya bisa jadi berbeda. Ya. Ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung chat di grup WA ya, sambil dengerin streamingan YouTube ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung chat di grup WA, ya. Oke. Nah, rekonsiliasinya bagaimana? Kita sudah ngerti nih perbedaannya bisa terjadi akibat faktor-faktor itu tadi gitu ya. Nah, di akhir periode kan udah dapet tuh rekening koran dari bank tentang laporan uang kas kita di bank, keluarnya berapa, masuknya berapa, transaksinya apa aja. Nah, sudah ketahuan begitu maka di akhir periode dilakukan rekonsiliasi. Ya, kita pakai metode yang sederhana, rekonsiliasi saldo akhir itu pun ya, yang sederhana itu pun ada dua macam cara. Ya. Rekonsiliasi saldo akhir pun itu ada dua macam cara. Yang pertama, rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas. Yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas. Ya.
Jadi hampir mirip ini ya. Istilahnya hampir mirip. Yang pertama saldo bank dan saldo kas. Yang kedua nanti saldo bank kepada saldo kas. Ya.